Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube 78 Farm. Teman-teman, kali ini saya mau bikin video khusus bagi teman-teman yang sedang mudik ke kampung halaman, atau bagi teman-teman yang mohon maaf ya, terkena gelombang PHK. Nah, ini lagi marak gelombang PHK. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu, karena kan misalnya teman-teman asalnya dari kampung, mau ngapain gitu, kalau tinggal di kota besar juga belum tentu langsung dapat kerja, sedangkan biayanya jalan terus. Nah, kalau teman-teman memutuskan untuk balik kampung, maka teman-teman bisa melakukan banyak hal, banyak sekali. Saya sudah melakukan ini sekitar 15 tahun yang lalu ya teman-teman. Saya pernah bekerja dan hidup di kota besar, di Jakarta, tinggal di Bekasi. Kemudian saya memutuskan untuk pulang kampung. Ngapain? Ternak kambing teman-teman saya. Nih, awalnya ternak kambing seperti ini, ya kan? Ya memang nggak mudah ya, karena yang namanya ngawali ya. Tapi saya lihatnya dari potensi di kampung saya seperti apa. Nah, ternyata salah satunya ya dengan beternak kambing dan bertani. Nah, awalnya saya fokusnya hanya beternak kambing domba. Beternak kambing domba itu pakannya ya waktu awal beli semua. Sekarang pakannya dominan pakan-pakan hijauan. Jadi saya nanam teman-teman. Saya ngecek mana sih lahan yang bisa digunakan, terus kemudian saya tanami. Kemudian pelan-pelan saya pelihara kambing. Nah, sekarang sudah jalan tahun ke, kalau nggak salah saya ternak kambing jalan tahun ke-13 ini teman-teman. Nah, suka dukanya ya memang banyak ya peternak kambing domba ya. Nah, kadang kambingnya mati, kadang beranaknya malah banyak dan cembenya pada mati, segala macam lah. Nah, tapi itu bagi saya ya solusi lah, solusi ketika sudah mentok harus pulang kampung mau ngapain. Nah, ya salah satunya peternak kambing domba. Peternak kambing domba prospeknya seperti apa? Saya ada keyakinan prospeknya bagus terus. Walaupun terkadang ada penyakit-penyakit yang muncul secara nasional, kayak penyakit mulut dan kuku segala macam, tapi percayalah teman-teman, peternak kambing domba itu prospeknya ada terus, ada terus. Nah, ini saya ngambil video jam setengah 12, kondisi kambing-kambingnya sedang istirahat. Tadi habis pagi makan, sebagian istirahat gitu teman-teman. Nanti kambingnya baru berdiri semua di jam 3 teman-teman. Jam 3 ketika jam makan. Nah, teman-teman bagi yang mudik ke kampung dan posisinya saat ini masih berjaya, jaya lah ibaratnya di kota besar, saya ketuk hati teman-teman, yuk potensi kampung diangkat, yuk kampung yang kemarin sepi mulai digairahkan dengan bisnis-bisnis peternakan, peternakan kambing, domba, atau misalnya mau ternak ikan, mau ayam, puyuh dan sebagainya. Dan jangan lupa pertaniannya juga digalakkan teman-teman. Nah, ini saya masuk fase kedua. Fase kedua itu menurut saya yang fase antara 10 sampai 20 tahun gitu. Saya mulai mengembangkan pertanian dan perkebunan. Jadi kambing dombanya tetap ada ya, seperti gambar ini tetap ada kambing dombanya. Bahkan saya cenderung tidak terlalu mengekspos kambing domba saya, karena saya menyadari bahwa ini hanya bagian dari integrated farm yang lebih besar, bisnisnya lebih besar. Karena pertanian sayur, entah itu nanti petani padi, tani palawija, segala macam, itu kebutuhan harian. Sedangkan kalau untuk kambing ini kebutuhan hariannya ya, bisa saja sih misalnya dari hasil produksi susu kambing. Cuman masyarakat Indonesia belum terbiasa minum susu kambing. Nah, ini biasanya konsumsi terbesarnya ketika ada akikah atau kurban segala macam. Nah, maka peternak kambing dombanya harus dilengkapi dengan usaha lain, misalnya pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, seperti itu teman-teman. Memang tidak mudah ya, tapi layak, sangat layak untuk dicoba.
Kalau nggak dicoba, sayang teman-teman, potensinya luar biasa. Tantangannya tetap ada, tantangannya banyak sekali ya, dari terburu-buru mau buka bisnisnya, itu juga jadi tantangan terbesar. Dari pola pikir yang belum besar sehingga meremehkan usaha ternak kambing, domba, pertanian, perkebunan segala macam. SDM yang memang belum bersemangat segala macam karena masih memandang rendah lini usaha ini gitu. Tapi saya yakin teman-teman pun bisa, teman-teman bisa peternak kambing, domba, dan bertani ya, dan bertani. Nah, nanti skalanya kecil dulu. Yang dipersiapkan awal, nyiapkan pakan dulu, pakan hijauan, supaya apa, nggak banyak beli dulu di awal. Lahan yang tidak produktif silahkan dirubah menjadi lahan produktif. Ditanami pakan ternak, tanami tanaman buah, syukur-syukur bisa nyempil tanaman cabai, terong, tomat segala macam. Nah, nanti kalau ada lahan sedikit bisa bikin kolam ikan, pakai kolam terpal segala macam. Nah, itu teman-teman, itu nanti lambat laun berjalan sesuai proses juga nanti akan menghasilkan. Nah, teman-teman, jangan terburu nafsu langsung usahanya besar, tapi perlahan saja. Saya udah ngalami ketika posisinya terburu nafsu, memang ongkosnya luar biasa. Lebih baik pelan, tahap, lihat potensi, kendalanya apa, dicarikan solusi. Oh, lahan saya ternyata terlalu banyak air, lahan saya terlalu kering, lahan saya jauh dari rumah, atau saya nggak punya lahan. Semua ada solusinya. Solusinya bisa dilihat di video-video saya lama di channel YouTube ini ada. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman pemirsa setia channel YouTube saya pasti bertanya-tanya, 78 Farm masih ternak kambing nggak? Masih. Masih, tapi dengan sengaja saya tidak sering upload soal kambing domba. Karena apa? Bagi kami saat ini usaha ternak kambing domba adalah bagian dari bisnis besar integrated farm, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, ternaknya itu nyupot di belakangnya terus. Jadi yang harus dikembangkan, semuanya dikembangkan. Kalau fokus hanya satu, nanti ketika usaha ternak kambingnya ada problem, maka sumber income-nya juga terbatas, teman-teman. Nah, tapi misalnya teman-teman juga bertani padi, bertani hortikultura, sayur-sayuran segala macam, maka tiap minggu ada income. Nah, nanti gongnya ketika jual hasil dari ternak kambing domba, itu gongnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman, perlu modal berapa? Seadanya dulu saja. Lihat dari potensi yang ada, itu nanti yang digunakan. Nah, teman-teman, ayo saya ajak teman-teman semua yang mau mudik atau yang mohon maaf ya kena PHK segala macam, masih ada peluang kok untuk hidup lebih baik ya, di kampung saya ngajak teman-teman untuk membangkitkan ekonomi kampung. Teman-teman, kita bangkitkan ekonomi kampung supaya nanti di kampung pun banyak income, banyak penghasilan teman-teman. Nah, oke. Ini sedikit video dari saya untuk teman-teman semua, terkhusus bagi yang terkena PHK ataupun yang sedang mudik. Ayo teman-teman, kampung kita bangun bareng-bareng, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Kita pakai usaha kita sendiri, tidak perlu mengandalkan bantuan-bantuan pemerintah segala macam, karena pemerintah juga lagi sibuk dengan programnya masing-masing. Nah, kita pakai potensi yang kita punya. Nah, supaya selalu mandiri, mentalnya mental mandiri, bukan mentalnya meminta, tapi mentalnya mandiri. Suatu saat kita bisa memberi banyak. Oke, teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman.